Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terputus, jadi karena emang ini gratis Zoom-nya, jadi tidak bisa mungkin langsung dalam waktu yang kita inginkan. Saya ulangi lagi untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang kita bahas adalah pertama adalah pengukuran, kemudian nanti tadi ada penilaian, kemudian ada evaluasi gitu ya. Jadi kalau pengukuran itu lebih bersifat kuantitatif gitu ya. Jadi kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu sejenis sebagai satuan atau kriteria gitu. Jadi sudah saya beri contoh, misalnya tadi mengukur tinggi badan siswa ya. Kemudian mengukur suhu badan pasien, mengukur kemampuan siswa memahami konsep bilangan misalnya. Itu nanti berupa angka-angka kuantitatif gitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang harus ada objek yang diukur, yaitu siswa. Tujuannya apa? Untuk mengetahui keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Ada alat ukurnya berupa instrumen, yaitu ini baik instrumen tes maupun non tes. Ada proses dalam mengukur itu sendiri. Kemudian hasilnya itu lebih bersifat kuantitatif. Itu adalah pengukuran. Ya. Penilaian itu adalah menafsirkan, mengumpulkan, mendeskripsikan ya dari hasil pengukuran. Jadi kalau penilaian hasil belajar berarti kita menafsirkan atau mendeskripsikan dari hasil belajar yang diperoleh oleh siswa, yaitu dalam bentuk kategori ya. Sudah sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik misalnya, itu adalah lebih bersifat kualitatif. Ya, tujuannya adalah untuk melihat tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Ya. Jadi kalau evaluasi, tadi yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas ya. Jadi lebih lengkap. Jadi setelah mengukur kemudian menilai baru bisa dievaluasi. Biasanya berupa keputusan. Misalnya seperti ini. Kita memberi tes misalnya soal matematika ada 10 soal ya, 10 soal. Kita mengukur misalnya dari 10 soal itu siswa hanya bisa menjawab 2 soal, berarti diukur ya. Benarnya 2, salahnya 10 gitu. Atau salahnya 8 ya kalau ada 10 soal. 10 soal mereka hanya bisa mengerjakan 2 atau benarnya hanya 2, yang salah 8. Itu mengukur. Ya. Kemudian kalau menilai kita tentu harus membuat kriteria gitu ya, kriteria. Oh, kalau betul misalnya lebih dari 8 atau 8 sampai 10. Misalnya kita beri kriteria sangat baik misalnya. 6 sampai 8 misalnya ya, atau lebih besar dari 8 gitu ya, misalnya sangat baik. Kemudian antara 6 sampai 8 misalnya baik misalnya. Antara 4 sampai 6 misalnya kurang baik misalnya. Kalau kurang dari 4 misalnya tidak baik misalnya seperti itu. Itu adalah penilaian ya. Nah, ini tergantung membuat kriteria yang benar seperti itu Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu membuat tesis, membuat penilaian harus membuat kriteria gitu ya. Oh, kalau sekian sampai sekian kriterianya apa? Kriterianya apa harus jelas. Itu penilaian. Kalau evaluasi berarti kita mengevaluasi itu menggunakan ya pengukuran dan
penilaian. Dari hasil pengukuran dan hasil penilaian itu nanti baru kita putuskan misalnya. Oh, kalau seperti itu kita simpulkan, kita putuskan misalkan setelah diukur ternyata dari 10 soal hanya bisa mengerjakan 2. Kriterianya tidak baik. Oh, berarti perlu remedi misalnya keputusannya. Itu adalah evaluasi. Paham nggih, Bapak Ibu nggih? Paham? Ya, Itu nanti tugas Bapak Ibu itu di rumah. Membuat instrumen, ya boleh soalnya pilihan ganda atau soal uraian, gitu ya. Berarti harus ada kunci jawabannya, ya toh. Kunci jawabannya harus ada. Kemudian nanti diuji cobakan ke siswa, Bapak Ibu bisa mengukur, memberikan skor-skor yang tadi, misalnya tadi memberi skor ya, benar. Kalau misalnya pilihan ganda, salahnya berapa, benarnya berapa. Kemudian memberikan penilaian secara kualitatif, gitu ya. Berarti Bapak Ibu harus membuat kriteria, ya, kriteria. Selanjutnya untuk evaluasi Bapak Ibu menyimpulkan, mengambil keputusan dari hasil pengukuran dan penilaian. Perlu remedi. Nah, oh berarti sudah tuntas. Oh kalau ini berarti perlu pengayaan misalnya dan sebagainya. Monggo nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan itu di kelas mungkin secara online boleh. Berarti waktunya 1 minggu nggih Bapak Ibu nggih. Tugasnya nggih. ya Pak. Nah, yang tidak masuk monggo nanti video ini nanti akan saya share di YouTube. Bapak Ibu. Aneh saya ada. Aneh saya belum ada instansi. Gimana Pak? Oh, bisa Nanti. mencoba mungkin ke temannya Bapak Ibu kan Pak ini Pak Adi ya? Pak Haji ya? Ya. Ya nanti bisa minta tolong ke Bapak Ibu yang lain toh pinjam siswanya gitu kan bisa ya. Nah, supaya diberikan ke siswa nanti setelah itu dikembalikan ke jenengan dan jenengan nanti bisa diukur, dinilai dan dievaluasi. Ya. Gitu. Siap. Itu Pak, satu kelas atau cuma beberapa siswa gitu Pak? Kalau bisa satu kelas, mungkin kelas yang kecil gitu ya, paling tidak ya 10 siswa lah. 10 siswa, minimal 10 siswa. Ini jadi untuk pertemuan yang pertama ini mungkin Bapak Ibu mungkin itu nggih. Jadi kadang sering terjadi salah kaprah gitu ya, antara mengukur, menilai, mengevaluasi. Kadang-kadang kita kalau tidak belajar seperti ini ya, kita menganggap sama gitu ya. Mengukur itu ya menilai itu ya mengevaluasi begitu. Nah, mungkin setelah belajar evaluasi pembelajaran seperti ini jadi tahu bedanya apa mengukur, mengevaluasi, menilai dan mengevaluasi. Jadi tadi Pak siapa tadi yang dari SMP 4 tadi sudah benar tadi. Jadi mengevaluasi itu lebih komprehensif ya. Jadi melibatkan pengukuran dan penilaian. Gitu. Jadi nanti kita bisa memutuskan, mengambil sebuah keputusan setelah siswa itu diukur dan dinilai, begitu loh, Bapak Ibu. Ya, lebih komprehensif, lebih lengkap. Namanya evaluasi ya. Berarti kan dievaluasi secara menyeluruh, begitu. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu untuk pertemuan pertama ini terkait pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Masih bingung untuk evaluasi. Evaluasi itu kan tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita memberi tes, gitu ya, tes yang paling gampang itu soal pilihan ganda. Salah satu seseorang siswa misalnya A, gitu ya. Kita beri soal 10 soal pilihan ganda. Materinya bebas sih. Mereka bisa mengerjakan 9 dari 10 soal. Nah, kita ukur ya.
Setelah kita koreksi berarti kita mengukur, oh mereka betulnya 9, salahnya cuma 1. Kan berupa kuantitatif ya. Data kuantitatif berupa angka-angka itu kan. Lalu kita menilai itu lebih menggunakan data dari pengukuran tadi, tapi lebih bersifat kualitatif. Nah, untuk bisa membuat penilaian yang kualitatif, tentu harus membuat kriteria. Bisa membuat sendiri, yang penting masuk akal, gitu loh. Kalau kriterianya misalnya, oh sangat baik itu kalau antara 9 sampai 10 misalnya. Itu kriterianya sangat baik. Kalau misalnya antara 6 sampai 8 misalnya, oh baik misalnya. Misalnya saja, ini hanya misal loh ya, misal saja. Tapi kriteria itu harus masuk akal, harus rentangnya harus sama. Saya hanya memberi contoh tadi, hanya memberi contoh saja. Rentangnya harus masuk akal, harus sama gitu ya. Jadi tidak asal buat, tapi harus ada rentangnya yang benar gitu ya. Kalau misalnya bingung membuat rentang itu ya bisa mencari di referensi di buku atau di internet banyak itu ya. Kriteria itu. Sangat baik itu berapa sampai berapa misalnya Bapak Ibu. Baik itu antara berapa sampai berapa. Ya. Kalau siswa mengerjakan kurang dari, yang benar itu kurang dari 4 misalnya, sangat tidak baik misalnya. Misalnya saja. Berarti harus ada sangat baik, sangat tidak baik misalnya. Misalnya ada cukup, ya cukup baik. Ada baik, ada sangat tidak baik. Misalnya saja. Seperti itu. Lah kalau siswa mengerjakan 9, dari 10 soal itu betulnya 9, berarti kan tinggal dilihat di kriteria itu penilaiannya. Oh, sangat baik. Itu berarti penilaian. Gitu, Ji. Nah, selanjutnya dievaluasi. Nah, evaluasi itu lebih secara menyeluruh ya. Baik dari tadi diukur, oh ternyata setelah dilihat setelah diukur ternyata siswa itu mampu mengerjakan 9 dari 10 soal. Oh, sangat baik ya. Berarti saya putuskan bahwa keputusannya adalah siswa A ini berarti misalnya tuntas misalnya. Hasil belajarnya tuntas. Nah, seperti itu ya. Itu contoh saja. Pak, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Kemudian tugas ini nanti dikumpulkan lewat Sunan, aplikasi Sunan. Bapak Ibu. Pak Rifan mau tanya, Pak. Oh, Jih, monggo. Pak Rifan tidak ada suaranya. Udah ada suaranya, Pak? Tidak ada suaranya. Suaranya tidak ada, Pak Rifan. Mohon dihidupkan speakernya mungkin. Di unmute. Pak Rifan di unmute dulu. Nah, cek. Tidak ada. Masih belum ada suaranya, Pak? Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya. Retno, barangkali ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau Pak tadi Pak dari SMP 4 mungkin sudah menghilang tadi. Ada Pak. Yang siapa Pak? Ji. Mungkin saya bisa mewakili. Alangkah lebih baiknya kalau untuk tugasnya diupload di Sunan saja Pak. Bagaimana? Ya Pak. Ya Bu, betul. Nanti diupload di Sunan semuanya. Ji, di Sunan. Terus nanti biar, bisa langsung saya nilai dari jelas situ. gitu loh. Teman-teman yang tidak hadir biar mengetahui gitu. Ji, nanti materinya juga saya upload di Sunan kok, Ji, ini. Materi YouTube-nya saya upload di Sunan. Kemudian
tugasnya juga saya upload di Sunan. Nanti saya beri tugas lagi, saya ketik. Kemudian Ya, nanti yang tidak masuk nanti bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu kalau masih bingung. Setelah itu nanti Ya. juga saya bisa diberi nilai di situ, di tugas itu sudah langsung bisa dinilai Ya, Bapak Ibu. Kemudian daftar hadir setelah ini bisa diisi di Sunan. Ini saya buatkan dulu, nanti sudah clear nanti saya infokan ke grup segera mengisi daftar hadir. Untuk tugasnya kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu atau masih bingung mungkin antara Untuk absennya gimana tadi Pak? Di Sunan dulu. Di Sunan Ibu, di Sunan. Ya, Di Sunan. saya nitip ya Pak, saya belum bisa login. Oke, mudah-mudahan nanti 1 minggu ke depan sudah bisa login lah Bu. Waktunya 1 minggu tugas ini ya. Bapak, jadi Ibu nanti bisa mengupload paling lama itu Sabtu pukul 23. 23.55. Jadi 24 jam. Jadi, 24 jam. Ya. Terima kasih, Pak. jadi ada lagi yang perlu didiskusikan? Cek. Sudah. Kedengeran, Pak. Sampun. Sampun Ya, kedengeran, ya. Mas. Jadi, Komting. Bisa masuk. Yang mau sudah ditanyakan tadi. Terus untuk waktunya 1 minggu ya Pak ya. Ada di Sunan nanti ada jeda waktunya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian Iya, seperti Pak. biasanya. waktunya 1 minggu Pak. Waktu terakhir pengumpulan tugasnya 1 minggu juga Pak. Jadi 1 minggu berarti nanti hari Sabtu minggu depan, Ji. Ya. Sabtu minggu depan Pukul 11 malam. pukul 23. Pukul 55 ya. 55. 24 jam. Oh, Bapak Ibu sudah sering melakukan ini, jadi tidak mungkin, saya pikir tidak ada masalah lah ya. Jadi Ya. sering melakukan saja mungkin belum didokumentasikan antara mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Nanti harus ada kunci jawabannya, nggih. Kunci jawabannya apa? Nanti kemudian diukur sesuai dengan kunci jawaban itu. Setelah itu dievaluasi. Bapak Ibu buat kriterianya seperti apa, ya? Ya sangat baik itu dibuat sendiri sekian sampai sekian misalnya. Nah, kalau di rentang itu nanti Bapak Ibu kan mengambil keputusan ya. Mengambil sebuah keputusan dari hasil pengukuran dan penilaian. Oh, ternyata dari hasil pengukuran dan penilaian maka saya putuskan bahwa ini remedi misalnya. Harus remedi. Seperti itu. Nanti contohnya itu yang paling gampang. Boleh soal uraian, boleh soal pilihan ganda. Untuk teman-teman yang mungkin belum di sekolah bisa minta bantuan kepada temannya untuk diberikan kepada siswanya gitu loh, Ji. Jadi nanti biar nanti Besok saya tak ke rumahnya Bu Retno. Oke, mungkin bisa datang ke rumahnya Bapak Ibu atau mungkin lewat tatap maya juga tidak apa-apa itu loh. Jadi, monggo diatur sendiri teknisnya seperti apa. Touring terus kok, Pak. Dalam? Mas Haji touring terus. Mas Haji itu touring terus, Pak. Oh, begitu. Jadi tidak apa-apa. Nanti monggo teknisnya jenengan atur sendiri. Yang penting, jadi tugas ini tidak memberatkan Bapak Ibu, tapi memang untuk melatih Bapak Ibu dalam memberikan penilaian maupun pengukuran maupun evaluasi itu tahu bedanya gitu, Ji. Saya sendiri juga kalau udah belajar seperti ini juga menganggap itu sama kadang ya, penilaian, pengukuran, evaluasi itu juga kadang-kadang kalau kita tidak belajar seperti itu ya mungkin dianggap sama begitu ya. Seperti itu. Ini Pak siapa? Pak Kaji siapa ini baru masuk ini? Pak Aminuddin. Oh, Pak Aminuddin. Pak Kaji. Iya, Pak. Pak Kaji. Nanti keluar sebentar, Pak. Oke, enggak apa-apa Pak Kaji. Jadi gini Pak, nanti Ini masih di masjid. tugasnya nanti
nanti membuat instrumen, kemudian nanti instrumen itu harus ada kunci jawabannya, gitu kan, supaya bisa melakukan pengukuran. Mengukur itu kan harus Pilihan ganda Pak nggih. boleh pilihan ganda, boleh uraian. Nah, Oh, nggih. ya nanti supaya nanti bisa mengukur itu kan apakah ini benar atau salah kan ada kuncinya jawabannya, Ji. Ada kunci jawabannya. Setelah diukur kemudian nanti dinilai. Bapak itu harus membuat kriteria. Kriteria itu sangat baik itu antara rentangnya berapa sampai berapa misalnya. Kriteria baik itu berapa sampai berapa. Cukup baik berapa sampai berapa. Tergantung soalnya, misalnya 10 misalnya. Kalau siswa menjawab benar misalnya lebih dari 9 dari 10 soal, nanti saya beri kriteria sangat baik. Baik itu antara berapa sampai berapa, monggo. Itu Gi. Ya, setelah itu nanti dievaluasi. Ya, evaluasi itu lebih ke apa ya? Lebih komprehensif, melibatkan hasil pengukuran dan penilaian. Setelah melihat hasil setelah tadi misalnya dari 10 soal, seorang siswa itu bisa mengerjakan 9 dari 10 soal, saya memberi kriteria sangat baik, ya, maka kemudian saya evaluasi. Hasil evaluasi saya mengatakan bahwa memutuskan bahwa si A ini tuntas hasil belajar. Tuntas. Ya. Berarti itu salah satunya itu. Itu nanti silakan Bapak Ibu diuji cobakan di sekolah, satu kelas begitu, nanti bisa kelihatan mana yang remedi, mana yang kan gitu lah. Itulah fungsi dari pengukuran, evaluasi, pengukuran, penilaian dan evaluasi. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi tugas nanti diupload lewat Sunan. Setelah ini nanti absensi juga lewat Sunan. Gitu, Ji. Setelah itu nanti akan saya beri penilaian, saya lihat nanti hasilnya seperti apa. Dan minggu depan nanti kalau lewat Zoom seperti ini, kira-kira memberatkan enggak ya perkuliahan? Enggak ya? Karena dapat jatah kuota dari Kementerian Pendidikan. Dari Mas Menteri. Kalau tidak dimanfaatkan eman-eman Bapak Ibu. Ya Pak. Saya juga barusan dapat kemarin itu. Ya lumayan untuk. Saya dapat juga Pak. Wah lumayan tuh. Nanti dapat semua. Lumayan bruto. Sudah dipakai untuk kuliah seperti itu loh. Jadi sekali lagi ini bukan untuk memberatkan Bapak. Dalam? Halo? Jadi sekali lagi ini dalam rangka untuk mengetahui hasil belajar perkuliahan pada siang hari ini, sore hari ini, maka perlu diberikan tugasan gitu loh ya. Apakah Bapak Ibu memahami apa tidak seperti itu. Ini juga sebagian dari nanti saya juga melakukan pengukuran, melakukan penilaian, juga melakukan evaluasi begitu loh Bu. Sama sebenarnya. Sebenarnya sama ini. Tugasnya sama. Saya ukur dulu, saya lihat. Saya ukur, saya nilai, juga saya evaluasi. Oh, berarti nanti akhir perkuliahan nanti tuntas misalnya. Seperti itu. Cukup sekian. Ini sudah diingatkan oleh ini Zoom, ini tinggal 10 menit. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan perkuliahan pada sore ini. Sampai jumpa minggu depan. Kami minta PPT-nya, Pak. Ya nanti saya share semua di Sunan, Pak. Tidak usah khawatir, Pak. Iya, Pak. Materi termasuk YouTube. Rekaman dari ini perkuliahan juga nanti saya akan share di YouTube. Saya upload di YouTube. Nanti saya share di Sunan. Bapak Ibu bisa mengakses kembali. Mungkin yang tidak bisa mengikuti perkuliahan dan sebagainya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak Ibu. Makasih, Pak. Ji, Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan, Ji. Oh, Semangat, nggih. semangat semua, semangat, Ji. Ya, Ngapunten, Pak, nggih. ngapunten. Harus bergonta ganti anu Pak, maklumi Ji. Mungkin ganti. Oh, iya. Baru perdana biasanya Ji, seperti itu, Pak. Ji. Ngapunten, Ji. Mudah-mudahan lancar semua, Ji. Amin. Bisa lulus tepat waktu. Amin. Ji, sukses semua, Ji. Sampai jumpa, Ji. Iya. Ji. Iya.